Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang paling kecil itu namanya huruf. Jadi huruf contohnya yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Itu dalam bahasa Indonesia namanya huruf. Dalam bahasa Arab itu namanya huruf. Jadi contohnya huruf yaitu alif, ba, ta dan seterusnya. Itulah namanya huruf. Kemudian di atas huruf yang kedua itu ada yang namanya dalam bahasa Indonesia namanya kata. Jadi kata itu apa? Kata susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Contoh, ada huruf S, A, Y, A, saya jadikan satu, itulah namanya kata. Ada M, ada A, ada K, ada A, ada N, saya jadikan satu, namanya kata. Ada R, ada O, ada T, ada I, namanya roti, itu namanya kata. Dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Jadi kalimah yaitu contohnya ana, kumpulnya hamzah, nun, alif, itu namanya kalimah. Akulu, itu namanya kalimah. Al-khubza, itu namanya kalimah. Jadi persatu-satuannya itu namanya kalimah. Di atas kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat. Jadi kalimat itu apa? Susunan dari huruf ini dijadikan satu. Saya makan roti dijadikan satu, itu namanya kalimah, kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan kalim, ada yang mengatakan kaul, terserah. Metode ini adalah yang penting adalah menganalisa, mendeteksi tulisan Arab yang namanya kalimah. Itu pendahuluan. Sekarang dalam buku ini, metode ini ada beberapa bentuk. Yang pertama menggunakan yang namanya buku panduan, dan yang kedua harus menggunakan silabus, yaitu urut-urutan metode belajar mengajarnya seperti ini. Sekarang setelah anak sudah mengetahui bentuk tulisan, sekarang naik yang poin yang inti, yaitu dalam buku buka halaman 1 yang judulnya yaitu kalimah. Makanya tadi saya bilang yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah. Jadi kalimah itu ada 3. 1 kalimah isim, 2 kalimah fiil, 3 kalimah huruf. Anak dikasih suatu gambaran bahwasannya tulisan dalam Al-Quran di dunia, di Quran khususnya, itu ratusan ribu. Kalau di dunia itu adalah jutaan miliar, miliaran juta. Berarti jutaan miliar itu jumlah kalimah. Contoh, saya mencontohkan, ada tulisan Arab alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita deteksi, yang inilah namanya kalimah. Lillahi itu namanya kalimah, Rabbi namanya kalimah, alamin namanya kalimah. Padahal tulisan Arab apapun yang namanya kalimah pasti kalau tidak isim fi'il huruf. Jumlah kalimah miliaran triliun pasti hanya ada 3. Kalau contohnya alhamdulillah harus dijawab oleh anak kalau tidak isim fi'il huruf. Lillahi kalau tidak isim fi'il huruf. Rabbi kalau tidak isim fi'il huruf. Alamin kalau tidak isim fi'il huruf. Selamanya. Makanya tulisan Arab di dunia itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu isim fi'il huruf. Makanya sering saya ngasih pemikiran pada anak, tulisan apapun tulisan Arab hanya ada 3. Masuk 3 kok 3 tahun. Makanya menurut metode saya, insya Allah saya mengatakan kalau hanya ada 3 berarti per satunya itu 2 jam, makanya cukup 6 jam insya Allah praktek baca kitab. Amin Allahumma amin. Ini sekarang setelah anak sudah tahu jumlah kalimat ada 3, sekarang bagaimana saya mengetahui alhamdulillah itu isim fi'il atau huruf, lillahi itu isim fi'il atau huruf. Makanya akan saya ulas satu persatunya. Bagaimana cara mendeteksi isim itu fi'il itu huruf.
Buka pada bukunya halaman 2. Dalam bukunya halaman 2 dilihat judulnya cara mengetahui isim. Jadi cara mengetahui isim itu dengan 2 cara. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya itu kok menunjukkan suatu kata benda atau suatu kata sifat, pasti itu dikatakan isim. Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda atau menunjukkan suatu sifat, pasti isim. Sama dengan fi'il nanti juga sama, cara mengetahuinya fi'il dengan 2 cara sama. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja, itu pasti fi'il. Nah di dunia ini kan hanya ada 3. Pasti kalau tidak kata benda, kata sifat, kata kerja. Saya contohkan, duduk itu kerja atau apa? Jawab saja, anak dites. Contoh saya bilang, duduk, isim, fi'il atau huruf? Anak akan jawab fi'il karena artinya kerja. Saya contohkan lagi, ada tulisan Arab mim sin jim dal. Ini tulisan Arab. Kalau tulisan Arab harus dijawab, lafal mim sin jim dal ini isim, fi'il atau huruf? Anak pasti akan menjawab isim. Tahu kok isim? Karena artinya menunjukkan suatu benda. Ini berarti kan sudah bisa anak. Saya contohkan lagi. Saya bilang ada tulisan Arab, coba anak-anak lafal Arab ini jawab dengan 3 kategori, isim, fi'il atau huruf. Ini saya contohkan, mim dal ro sinta, artinya madrusah. Harus dijawab isim, fi'il atau huruf. Anak pasti akan menjawab itu isim. Tahu kok isim? Karena artinya benda. Oh 100. Jadi kalau ada apapun artinya benda atau sifat, contohnya Allahu Akbar, saya menerjemah Akbar itu artinya agung atau mulia. Ini agung itu kan suatu sifat, otomatis Akbar ini harus dijawab. Akbar itu isim, fi'il atau huruf? Anak akan jawab Akbar pasti isim. Tahu kok isim? Karena artinya itu suatu sifat. Jadi kesimpulannya adalah anak bisa mendeteksi, pertama mendeteksi isim, fi'il, huruf dari artinya. Kalau memang artinya benda atau sifat berarti isim, kalau artinya kerja berarti kalimah fi'il. Pertanyaan selanjutnya, Pak, tulisan Arab katanya miliaran triliun, di Al-Quran ada 700-an ribu. Bagaimana saya mengetahui itu isim, itu fi'il, itu huruf, padahal saya tidak tahu artinya? Oh, kalau tidak tahu artinya, lihat buku panduannya, yaitu lihat halaman 3. Dalam buku halaman 3 judulnya adalah mengetahui tanda-tanda kalimah isim. 1, kalau tidak tahu artinya, 1 harus mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya isim. Yang dimaksud adalah tanda-tandanya isim. Apa tanda-tandanya isim? Buku halaman 3, 1 yaitu dimasuki tanwin. Tanwin itu berarti baik tanwin domah, tanwin fathah, tanwin kasroh. Saya contohkan, hasibun, isim, fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwin. Untuk anak kecil mungkin kelas 5 diniyah, tanwin itu pasti di belakang. Tulis saja, disuruh di belakang. Bukunya tambah situ silahkan. Yang penting tanwin pasti di belakang. Baik tanwin domah, tanwin kasroh, tanwin fathah. Saya contohkan, hasibun. Ini tulisan Arab, harus dijawab isim, fi'il atau huruf? Artinya apa? Saya nggak tahu. Kalau tidak tahu ini harus dijawab isim. Mengapa ke isim? Karena ada tanwinnya. Saya menulis lagi, sohi bin, isim, fi'il atau huruf?